wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat-Nya. Kita masih bisa mendapatkan nikmat di bulan Ramadan yang penuh berkah. Kaum muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan ini, marilah kita simak kultum Ramadan yang akan disampaikan oleh Ustazah Ismawati SPD dari SMP Negeri 5 Purwokerto. Kepada Ustazah Ismawati SPD, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Izinkan kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kali ini saya akan membawakan kajian bertema berbekal doa safar saat mudik ke kampung halaman. Baik, di negeri kita, Lebaran identik dengan mudik atau pulang ke kampung halaman. Mudik menjadi kebiasaan sebagian keluarga muslim untuk Lebaran di rumah masing-masing. Tentu ini menjadi tujuan yang sangat mulia, karena biasanya ketika Lebaran kita mengagendakan untuk setahun sekali minimal berbakti kepada orang tua, menjalin tali silaturahmi bersama dengan sahabat-sahabat kita, dengan kerabat-kerabat kita, walaupun itu untuk satu tahun sekali. Menjalin hubungan silaturahmi itu diperintahkan dalam agama, bahkan menjadi faktor mendatangkan rezeki buat kita, membanjakan umur juga untuk kita. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ingin dibentangkan rezekinya dan dipanjangkan usianya, hendaknya menyambung tali silaturahmi. Banyak hal yang perlu kita siapkan untuk kita nantinya bermudik ria bersama keluarga kita. Tentu yang pertama, tidak boleh melupakan doa dalam safar. Ajaran agama kita sudah sangat lengkap, termasuk dalam kalau kita mau bepergian, mau pulang ke kampung halaman, yang tadi adalah doa. Baik, doa yang akan disampaikan di sini adalah ketika doa sudah di atas kendaraan. Ya, doanya adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya dikatakan. Dan dilanjutkan, Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hada birra wat taqwa wa min amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hada wa waqi 'anna qadra. Allahumma anta sahibu fi safari wa khalifatu fil ardh. Allahumma inni a'udzu bika min wa'sa'is safari wa kadhabil mawdari wa su'il munqalabi fil mari wal ardi. Akan saya sampaikan beberapa artinya yang demikian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar adalah artinya Allah Maha Besar. Kemudian Maha Suci Rabb yang menemukan kendaraan ini untuk kami, sedang sebelumnya kami tidak mampu, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Rabb kami di hari kiamat. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon kebaikan dan ketakwaan dalam perjalanan ini. Kami mohon perbuatan yang Allah ridhoi. Ya Allah, permudahkan perjalanan kami dan perpendek jaraknya bagi kami. Ya Allah, Engkaulah pendampingku dalam perjalanan dan yang mengurusi keluargaku. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kepayahan dalam perjalanan, pemandangan yang menyedihkan, dan keadaan kepulangan kami yang buruk dalam harta dan keluarga. Ini riwayat Muslim. Oke, muslimin dan muslimat, akan saya jelaskan lebih lanjut bentuk dari doa yang ini.
Doa ini sangat luar biasa, mengajarkan kepada kita untuk selalu ingat kepada Allah, untuk selalu mensucikan Allah, untuk selalu berterima kasih kepada Allah, dan yang penting adalah meminta perlindungan kepada Allah selama di perjalanan. Akan saya sampaikan satu persatu. Allah Akbar 3 kali. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar 3 kali. Ini merupakan doa pembuka perjalanan dengan takbir dan pujian kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian diteruskan subhanalladzi sakhkhara hadzal. Artinya adalah Maha Suci Rob yang menundukkan kendaraan ini untuk kami. Maksudnya apa? Ketika kita di dalam perjalanan ini, kita sudah diajarkan dalam penggalan doa ini untuk selalu memuji kepada Allah, ya, atas kemudahan yang telah diberikan kepada kita umat manusia dengan menundukkan dan menyediakan alat-alat transportasi untuk kita yang berfungsi untuk memudahkan perjalanan kita di perjalanan mudik kita kali ini, ya. Di manusia dari tempat satu ke tempat yang lain, bahkan ada yang dari kota satu ke kota yang lain, ada yang dari provinsi satu ke provinsi yang lain, bahkan antar negara. Ini membutuhkan waktu yang cukup banyak dan pastinya membutuhkan alat transportasi yang lebih canggih. Ini sekaligus merupakan pengakuan atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Jadi seluruh alat angkut yang ada, seluruh faktor dan unsur yang menyempurnakannya, sehingga nantinya kita dapat memanfaatkannya karena alat transportasi tersebut berfungsi dengan baik. Semua itu murni kenikmatan dari Allah untuk kita. Maka kita sebagai umat yang bertakwa, maka wajib untuk mengakui kenikmatan itu apabila kita mempergunakannya. Baik, untuk yang selanjutnya, teks doa yang selanjutnya adalah wa ma kunna lahu muqrinin. Artinya adalah sedang sebelumnya kami tidak mampu. Kita manusia biasa. Ketika kita tidak punya kemampuan untuk membuat sebuah kendaraan, apalagi menumbuhkan kendaraan itu untuk membantu kita dalam perjalanan, itu sungguh luar biasa. Melalui doa itu kita diingatkan peran mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Azza wa Jalla dalam fasilitas ini. Jika tidak ada kemudahan dari Allah, mustahil kita tidak bisa apa-apa. Sebab ilmu, kekuatan, dan kekuasaan manusia itu sangat terbatas. Kita itu sangat lemah, ya. Akan tetapi dengan kasih sayang Allah dan rahmatnya, kita disediakan, kita dimudahkan untuk memanfaatkan bangsa binatang, untuk membantu kita di dalam perjalanan yang tadinya mungkin kita merasa berat membawa beban kita, ya. Di zaman sekarang kita sudah ada berbagai banyak, ada motor, ada mobil, ada pesawat, ada kereta api atau yang lainnya. Itu memudahkan kita. Kita bisa membayangkan kalau kita membawanya dengan badan kita sendiri, kita itu sangat lemah. Adanya transportasi ini membuat kita menjadi lebih dimudahkan dalam perjalanan. Demikianlah Allah Azza wa Jalla menginginkan umatnya selalu bersyukur di setiap keadaan dan mengingatkan umat manusia bahwa Dia, Allah Azza wa Jalla, yang telah mengajari kita sebagai manusia, mengajari kita menciptakan piranti-piranti yang menunjang untuk kehidupan kita. Kemudian di sini pernah disampaikan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah, beliau berkata bahwa umat manusia itu wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab Allah yang mengajari mereka membuat pakaian untuk auratnya, membuat baju hangat, membuat baju perang dan alat-alat perang, ya. Dia, Allah Azza wa Jalla, mengajari mereka menciptakan alat angkut baik di darat maupun udara maupun di laut. Kemudian dia juga menciptakan segala sesuatu yang mereka dapat memanfaatkan. Allah Azza wa Jalla juga menurunkan besi yang berkekuatan besar dan sangat bermanfaat untuk manusia. Akan tetapi kebanyakan orang lalai bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Sebaliknya justru bersikap menentang dan congkak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta besar kepala di hadapan sesama saat memiliki semua.
alhamdulillah, mudah-mudahan kita nggak termasuk di dalam orang-orang yang berbohong. Kita yang berlaku sebaliknya, tidak bersyukur dan tidak menerima nikmat. Kemudian penggalan doa yang selanjutnya adalah wa inna ila rabbina lamunqalibun, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Rabb kami di hari kiamat. Di saat menempuh perjalanan, dengan doa ini orang menjadi diingatkan bahwa sebetulnya kita itu sedang melakukan perjalanan yang sungguh luar biasa jauhnya, perjalanan menuju ke akhirat. Maka dari itu kita juga akan di penggalan doa tersebut kita juga diajarkan untuk berdoa kembali dengan penggalan seperti ini. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza birra wa taqwa wa min amal ma tarda, yang artinya ya Allah, sesungguhnya kami memohon kebaikan dan ketakwaan dalam perjalanan ini. Kami mohon perbuatan yang ridho. Sehingga pada perjalanan ini betul-betul itu sudah dilatih bagaimana kita dalam perjalanan untuk selalu berdoa dan berdoa. Ya, sesungguhnya kami memohon kebaikan dan ketakwaan. Tapi di dalam perjalanan kadang-kadang kita sudah di daerah lain, banyak orang yang tidak tahu diri kita itu seperti apa aslinya di rumah kita, sehingga seolah-olah kita merasa bebas di daerah lain. Sehingga sangat penting untuk kita memohon doa untuk selalu diberikan kemudahan oleh Allah untuk melaksanakan ketakwaan ini. Penggalan doa yang selanjutnya adalah Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa tu'bi 'anna bu'da, yang artinya adalah ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami dan perpendeklah jaraknya bagi kami. Ini karena safar merupakan bentuk siksaan. Mengapa bentuk siksaan? Karena kita di dalam perjalanan pasti merasakan gerah. Mungkin kita harus berdesak-desakan dengan orang lain. Mungkin juga kita harus berpisah dengan keluarga kita. Atau mungkin dengan keadaan-keadaan yang mungkin menyusahkan bagi kita. Maka dengan doa ini kita yakin bahwa nanti kita akan diberi keringanan oleh Allah tentang beban pikiran dan masalah yang ada di sini. Serta kita minta diperpendekkan jaraknya bagi kita di perjalanan kita nantinya. Karena dengan adanya jarak yang jauh, dengan alat transportasi yang canggih, itu menjadi seperti seolah-olah jarak kita pendek. Misalkan kita mau umroh, perjalanan itu berpuluh-puluh kilometer, tetapi karena adanya transportasi yang luar biasa canggihnya, kita bisa menempuhnya dalam waktu yang cukup pendek. Penggalan doa selanjutnya adalah wal-khalifatu fil amr, artinya adalah dan yang mengurusi keluarga. Artinya aku itu bergantung kepada dirimu, kepada Allah dalam menjaga keluarga. Ini penjagaan yang luar biasa. Dan Allah sendiri yang menjaga keluarga ini. Lebih menanamkan kemudahan dan ringannya bukan dalam perjalanan. Rasul juga bersabda bahwa Allahumma inni a'udzubika min wa'sai wasafari wa kadhabi wa su'il munqalabi fil mali wal ahli. Ini di akhir doa tadi, ya, penggalan yang terakhir, yang artinya ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kepayahan dalam perjalanan, pemandangan yang menyedihkan dan keadaan kepulangan yang buruk dalam harta dan keluarga. Ini doa yang luar biasa. Muslimin dan muslimat yang berbahagia. Alangkah baiknya kita selalu berusaha, walaupun mungkin kita belum hafal, kita baca teks tidak masalah. Baik, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, saya akan menyampaikan satu doa lagi ketika dalam perjalanan pulang. Ini juga sangat penting. Apabila mulai perjalanan pulang, Rasulullah SAW membaca doa Ayyuna ta'ibuna a'biduna lirabbina hamidun. Artinya adalah kami kembali dengan selamat, bertaubat kepada Allah dari dosa, tetap beribadah dan selalu memuji Rabb kami. Maksudnya kami selalu memohon kepada Allah Azza wa Jalla menjadikan kami dalam perjalanan pulang itu selalu dalam keadaan bertaubat, selalu beribadah dan memuji, serta mengakhiri perjalanan kami dengan amal yang baik. Baik, gambaran di atas
bertolak belakang dengan apa yang sering kita lihat akhir-akhir ini. Sebagian kaum muslimin justru bertolak belakang dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini menjadi mengingatkan kita bahwa kita ada ajaran yang lain. Kenapa kita tidak mau melaksanakan untuk diri kita sendiri? Mari kita mulai dari diri kita sendiri, dari keluarga kita. Ayo kita baca doa bareng-bareng, doa safar tersebut, dan sekembalinya juga kita berdoa kepada Allah SWT sebagai bentuk takwa kita kepada Allah SWT. Nah, di perjalanan itu banyak hal yang kita akan itu. Bahkan mungkin ada sahabat, mungkin kecelakaan, kematian, atau mungkin hal-hal yang tidak enak dan maka marilah kita selalu mendekatkan diri kepada Allah baik dalam perjalanan, dalam mudik kita, sehingga dengan sedikit tadi bisa menambah hasanah kita dalam mudik kita besok ini. Terima kasih. Apabila ada salah dari saya mengucapkan istighfar kepada Allah dan meminta maaf kepada kaum muslimin dan muslimat semuanya. Adapun ketika ada kebaikan kepada tetap kami Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah, demikian kultum Ramadan yang disampaikan oleh Ustazah Ismawati SPD dari SMP Negeri 5 Purwokerto. Semoga ilmu yang beliau berikan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.